Kenapa, Oh Bu? ini Pak, mau servis handphone. Kenapa sih? Nggak bisa dicas. Oh, nggak bisa bicara. Udah berapa lama? Udah lama. Kalau itu kan disimpan lama, jadi nggak bisa dicas. Handphonenya masih nyala. Cuman dia nggak bisa dicas, maunya pakai casan kodok. Oke, kita periksa dulu ya, Bu ya. Oke. Ya, tunggu sebentar. Oke Pak. Baik. Sobat Mobile, Assalamualaikum, salam sukses dunia akhirat. Hari ini saya mendapat servisan handphone Samsung Grand Duos atau biasa disebut dengan Grand 1 dengan kerusakan tidak bisa melakukan pengecasan. Oke, langsung saja kita setting pada power supply dengan memberikan output tegangan sebesar kisaran 5 volt. Kemudian kita tancapkan USB charger, lalu kita coba untuk melihat, oh ternyata handphone tidak bisa melakukan pengisian dan indikator konsumsi arusnya tidak berjalan. Lalu kemudian saya akan mencoba menghidupkan handphone dengan cara menekan tombol power. Namun sepertinya handphone dalam posisi mati. Setelah itu kita tancapkan USB charger untuk melakukan pengecasan dan tidak ada konsumsi arus atau nilai konsumsi arus yang berjalan. Langsung saja kita buka cover penutup baterainya ya. Di sini terlebih dahulu kita akan melakukan pengecekan dimulai dari yang termudah dulu ya, yaitu dengan pengecekan tegangan baterainya itu sudah normal atau sebaliknya. Untuk pengecekan baterai di sini saya menggunakan avometer digital dengan men-setting pada posisi voltmeter. Lalu menghubungkan antara probe positif avo dengan pin positif baterai. Kemudian pada probe negatif avo dihubungkan dengan pin negatif pada baterai. Setelah dikoneksikan, kita akan melihat nilai yang tertera. Ternyata nilainya adalah hanya berkisar 3,2 voltmeter. Nilai seperti ini belum cukup buat menghidupkan sebuah ponsel Android. Untuk ponsel Android itu minimal berkisar kurang lebih 3,5 voltmeter. Lanjut saja, saya akan memberikan suplai tegangan dengan cara menyuntikkan nilai tegangan sebesar 5 volt terhadap baterai agar supaya baterai tersebut dapat terisi kembali. Proses penyuntikan tegangan ini dapat dilakukan dalam beberapa menit ya, sampai terisi kembali. Untuk lebih enaknya sih kita menggunakan desktop saja atau disebut juga charger kodok. Setelah dirasa cukup, saya akan melakukan pengecekan ulang dengan menggunakan avometer digital pada settingan voltmeter. Di sini akan kita lihat nilai output tegangan pada baterai, yaitu berkisar 3,5 voltmeter ya. Oke, saya rasa di sini cukup ya untuk menghidupkan sebuah ponsel Android. Lalu kemudian kita tekan tombol power. Dan oh ya, alhamdulillah ternyata handphone ini memang posisi hidup sesuai dengan keterangan user ya. Dapat kita lihat bersama pada posisi layar utama
Di sini ada indikator sedang pengecasan, padahal belum ada kabel USB yang tertancap pada handphone. Lalu kita melakukan pengecasan dan ternyata belum ada nilai konsumsi arus yang berjalan. Langkah selanjutnya saya akan melakukan pembongkaran untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Untuk pembongkaran handphone ini kita dapat menggunakan alat bantu ya, atau bisa disebut opening tool. Ini biasanya dijual pada toko-toko spare part handphone, karena kalau dengan menggunakan kuku itu biasanya kuku kita bisa patah karena di sini dia keras ya. Setelah mesin terbuka, saya akan melakukan pengecekan pada konektor baterai dengan memberikan suplai tegangan pada konektor charger. Kemudian kita dapat mengecek output tegangan yang keluar melalui konektor baterai, dan ternyata di sini tidak keluar nilai output tegangan yang dihasilkan melalui konektor baterai. Oke, langkah selanjutnya kita akan terus membongkar. Namun di sini hati-hati ya dalam membuka fleksibel, jangan sampai putus atau robek. Setelah memperhatikan dengan seksama, di sini ada beberapa area yang terlihat korosi, terutama pada bagian konektor charger dan konektor baterai. Langsung saja saya melakukan penggantian konektor charger dengan yang baru karena sudah terlihat pada pin-pinnya itu terjadi korosi. Dalam proses penggantian konektor charger ini saya menggunakan digital microscope agar dapat terlihat dengan baik. Maklum saja sobat, usia sudah kepala 4, sudah tidak bisa melihat yang imut-imut. Dalam penggantian konektor ini biasanya para teknisi itu melakukan cara yang berbeda-beda ya. Di sini inilah cara yang biasa saya lakukan. Cara seperti ini saya rasa lebih cepat dan efisien ya. Setelah melakukan penggantian konektor charger, selanjutnya kita akan mencoba kembali pengecekan. Oh, ternyata masih belum bisa melakukan proses pengecasan.
Setelah dicek lebih lanjut, ternyata ada dua komponen yang hilang di area konektor charger. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan kembali pada komponen yang hilang tersebut. Pada area konektor baterai pun di sini terlihat korosi, dan saya coba berusaha untuk membersihkannya dan mencoba untuk menghangatkannya ya, agar terlihat bersih kembali. Mudah-mudahan saja tidak ada komponen yang rusak atau terbakar. Kemudian kita lakukan pengecekan seperti sebelumnya dengan menancapkan USB, lalu kita setting pada AVO digital pada posisi voltmeter, kemudian tertera nilai di situ sudah normal ya. Alhamdulillah, saya pastikan handphone ini dapat melakukan proses pengecasan dengan normal kembali. Alhamdulillahirobbil alamin. Langsung saja kemudian saya akan merakit kembali mesin tersebut seperti sebelumnya. Oh iya sobat, di sini juga saya melakukan penggantian buzzer ya, karena fleksibel yang lamanya terputus. Penggantian buzzer ini dilakukan supaya ponsel tersebut dapat mengeluarkan suara dering dan loudspeaker. Kemudian kita pasang mesin kembali beserta fleksibelnya. Proses pemasangan mesin ini dilakukan secara presisi agar nanti pada pemasangan tulangannya dapat terpasang dengan baik. Sebelum merakit tulangannya, sekali lagi kita tes langsung menggunakan baterai proses pengecasannya, dan ternyata alhamdulillah sekali lagi dapat melakukan pengecasan dengan baik. Lalu kemudian saya coba menghidupkan dengan menekan tombol power, dan handphone pun hidup ya. Kemudian saya pasang kembali tulangan handphone tersebut. Ini harus pula dilakukan dengan presisi supaya nanti pada pemasangan bautnya dapat terpasang dengan baik. Setelah proses perakitan selesai, lalu kita bersihkan, lalu saya hidupkan kembali sambil mencolokkan USB charger, sambil menunggu untuk melakukan proses pengecekan lebih lanjut. Setelah masuk ke layar utama, selanjutnya saya melakukan pengecekan pada layar touchscreen.
Alhamdulillah sobat mobile semua, kasus pengecasan pada ponsel ini sudah selesai dengan baik dan semoga dapat menjadikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum dan bye-bye.